dia praktek juga ada bagian yang namanya adalah rumusan masalah. Itu adalah merupakan rumusan dari penelitian, ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini mungkin agak kurang familiar ya dengan nama ini, tapi ini adalah seorang peneliti. Ini Ibu capture di ResearchGate, ya. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, dia itu adalah seorang senior, ya. Dan Ibu mengambil capturean ini bahwa beliau ini sudah memiliki sekitar 5021. Jadi kalau teman-teman misalnya tergabung dalam ResearchGate, bisa bikin akun, lalu misalnya di LinkedIn atau dimanapun teman-teman bisa lihat ya. Dan di sini kelihatan bahwa ini adalah seorang pakar. Karena dia sudah disitasi itu, jadi artinya disitasi itu ketika kita menulis sudah dituliskan di daftar pustaka, ya. Sudah 9.000 lebih. Seperti itu. Dan tercatat sudah 82.187 membaca. Ya. Nah, terkait dengan menurut si Cockburn ini, ya, seorang ambisi peneliti itu adalah kalau digambarkan mimpi itu kan jangan yang rendah-rendah, ya. Walaupun ya kita pun harus mengetahui apa kemampuan kita. Yang pertama adalah pahami apa yang terjadi. Jadi dari topik yang beberapa waktu ini kita sudah coba latih, ya, apakah teman-teman mendapatkan sense-nya dari situ, ya? Lalu apakah teman-teman bisa nggak menjelaskan apa yang terjadi? Nah, jelaskanlah itu. Ya, jelaskan, validasi. Kalau udah bisa menjelaskan, berarti teman-teman udah lumayan paham dari bacaan yang dikumpulkan beberapa minggu lalu. Ada juga yang dengan penelitian lakukan memprediksi. Ya, apa yang akan terjadi? Bukan memprediksi dalam artian tanpa data ya. Kalau penelitian kayak misalnya memprediksi melihat mimpi apa kayak gitu, itu bukan kategori penelitian. Penelitian itu berdasarkan data, berdasarkan metode ya. Lalu apakah memang dari hal yang kita coba sudah tetapkan beberapa minggu ini, itu ada nggak sesuatu yang menyebabkan hal khusus terjadi? Gitu ya. Nah, di dalam proses penelitian, itu biasanya prosesnya adalah sebagai berikut. Dimulai yang pertama itu adalah masalah. Ya. Nah, ini biasanya dicantumkan di bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kenapa kamu mengambil topik itu? Setelah tahu, kamu merumuskan itu dalam bentuk pertanyaan, question, rumusan masalah. Ya, ini menjelaskan terkait isu, terkait tujuan. Pokoknya yang di bagian atas ini biasanya teman-teman menjelaskannya di bab 1 ini. Yang di bagian ini. Ya. Jika ini sudah, maka teman-teman presensi dibuka sampai jam 4 ya. Silakan. Nah, jadi karena Ibu terlambat ya masuknya. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan apa yang menjadi isu, lalu tahu apa yang jadi masalah, karena kita sebetulnya melakukan penelitian itu karena dibutuhkan, karena ada satu masalah yang perlu solusi. Kalau udah ada solusi, ngapain lagi kita teliti, gitu ya. Nah, barulah teman-teman ini bisa bersamaan, karena ini panahnya bolak-balik, mau ke kiri, mau ke tengah, atau mau ke kanan. Ya, kalau ke kanan dulu berarti definisikan target populasinya. Biasanya ini ke ruang lingkup kajian di bab 1. Ya, kalau mau ke kanan dulu, berarti setelah tahu target populasi, lakukan secara spesifik contoh-contoh desain yang akan kalian buat, lalu implementasikan dengan contoh, dengan menggunakan prosedur atau metode yang ditetapkan. Nah, lalu ini setelah teman-teman tahu, cari tahu nih, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini. Pilih metode yang cocok. Ya, makanya kalau di KP itu ada metode yang digunakan ya macam-macam. Identifikasi, definisikan variabelnya, kemudian tulis. Ya, kelola, buat instrumen, tes dan lain sebagainya. Lalu implementasikan pengumpulan data yang sudah diperoleh. Nah, kalau yang di sini sisinya adalah melakukan diseminasi. Ya, mencoba mencari hasil dari yang sudah ada. Jadi orang udah neliti terus kita melakukan diseminasi. Itu bisa ya. Lalu siapkan laporan, artikel. Lalu kita lihatlah dari semua catatan-catatan ini studi literatur, analisis data, lalu interpretasikan dengan hasil. Edit, kalau memang perlu di coding-coding, proses, lakukan analisis sama.
Jadi dari hasil yang rumusan masalah ini ke kanan dulu, tapi setelah itu teman-teman mau cari yang mana? Apakah mau cari metode tertentu? Apakah mau melakukan diseminasi? Misalnya contoh studi literatur yang akan kita coba perhatikan nanti dipresentasikan di pertemuan minggu depan seharusnya. Nah, apakah ini memungkinkan nggak ya? Biasanya kalian agak keberatan kalau presentasinya dalam bentuk video ya. Nah, itu. Nah, ya, ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ya. Jadi ini adalah proses penelitian secara umum. Nah, tujuan riset itu dibikin singkatan yaitu DEP. Deskripsi, penjelasan, prediksi, lalu improvement. Ya. Nah, biasanya tujuan ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Itu ya, sebentar. Misalnya contoh bagaimana profil bisnis pengguna aplikasi SAP HANA di Indonesia, ya itu bentuk rumusan masalah. Nanti jawabannya adalah menjawab pertanyaan ini. Kalau bagaimana kan berarti ada proses, ya gitu. Jawabannya nanti di tujuan itu adalah membuat profil bisnis pengguna aplikasi HANA di Indonesia. Jadi di bab 1 itu latar belakang, ada rumusan masalah, lalu tujuan pembahasan, ya. Nah, di sini ada juga tujuan riset untuk menjelaskan. Menjelaskan sejauh mana kemampuan berpikir logis terkait dengan prestasi di kelas algoritma misalnya ya. Ini juga adalah sebuah tujuan riset. Lalu memprediksi. Nah, ini lagi musim ya. Jadi sekarang itu rata-rata data yang ada, kalau udah punya banyak, diolah, di mining, habis itu diprediksi. Contohnya, sebagaimana jauh kemampuan pemrograman memprediksi prestasi mahasiswa di prodi sistem informasi. Lalu ada juga terkait dengan e-improvement. Apa efek penggunaan game? Among Us atau Call of Duty untuk perkembangan kecerdasan visual spasial pada anak-anak usia sekolah dasar. Yaitu menyebutkan improvement atau dampak. Ini adalah tujuan riset. Nah, meluruskan masalah, penekanannya adalah bagaimana membuat perumusan masalah yang unik. Sehingga kita sebagai pelaku peneliti memudahkan kita untuk nantinya bisa berargumentasi menurut ini bagian sangat kecerdasan visual spasial pada anak sekolah dasar. Tapi ada pendapat lain karena datanya berbeda, dia bilang, wah itu merusak mental, tidak mendukung perkembangan kecerdasan visual spasial. Nah, dari pendapat yang berbeda ini, rumusan masalah kita perlu untuk bisa melakukan argumentasi. Kenapa saya bilang ini mendukung? Kenapa ini saya bilang contohnya topik 1, bagaimana arsitektur komputer yang ada di perusahaan X? Rumusan masalahnya jelaskan, ini kasih luas rumusan masalahnya atas arsitektur komputer mereka. Karena kan perusahaan ini kan terlalu jauh ya, arsitektur komputer tuh mau dihubungin sama apa? Oh, ternyata dihubungin dengan visi. Bagaimana menurunkan, pertama mengidentifikasi, kedua menurunkan, ketiga menuangkan. Jadi lebih sempit. Ibu matiin kamera ya. Nah, yang kedua, contohnya lagi, bagaimana kemampuan aplikasi mobile untuk mendeteksi lagi. Oh, mobile Android adalah mengenai bentuk.
mengenali huruf, mengenali angka. Jadi dari mulai yang topik luas, dipersempitlah di dalam rumusan masalah penelitian yang coba kirimkan juga di kolom chat. Bentar ya. Bisa nggak ya? Ada di kolom chat ya. Nah, teman-teman bisa lihat beberapa contoh terkait yang ada di sini. Ibu nggak bacain satu-satu. Ibu akan lanjut ke sini ya. Nah, di dalam penelitian itu ada yang bentuknya itu penelitiannya kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, pendekatan penelitian di sini banyak perspektif. Yang sering digunakan adalah ini. Yang paling atas. Walaupun ada juga pendekatan saintifik, interpretif gitu ya. Lalu metode kombinasi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan kuantitatif dengan kualitatif, bentuknya adalah seperti ini. Ya. Jadi biasanya kalau kuantitatif itu terkait dengan statistik, ada angka dan ada apa? Number ya bahasa Inggrisnya. Cenderung lebih terstruktur dalam pengumpulan data. Biasanya bentuknya ada testing, nanti ngumpulin, jadi semuanya seragam. Terus kalau questionnaire juga nggak ada pertanyaan yang bentuknya terbuka, tapi sudah ditutup, gitu ya, puas, tidak puas, itu biasanya kategorinya adalah kuantitatif. Jadi si pertanyaannya itu udah cuman segitu doang, nggak bisa dikemana-manain gitu ya, tertutup. Itu kuantitatif. Nah, kuantitatif research ini penyelidikan masalahnya tuh ada yang menggunakan pengujian teori, jadi teorinya sudah ada terus kita uji. Contoh statistik itu misalnya menggunakan yang paling sederhana mean gitu ya. Terus ada misalnya pakai average, lalu nanti ada lagi di dalamnya terkait dengan rumus-rumus statistik yang lainnya. Semuanya diukur dengan angka ya, dengan menggunakan teknik analisis. Tujuannya adalah menentukan apakah generalisasi prediktif suatu teori itu benar apa enggak. Ya, menurut buku ini, kalau hasilnya adalah A, maka kalau hasilnya B, maka gitu ya. Nah, sebaliknya, studi yang didasarkan pada proses penyelidikan kualitatif tujuannya adalah memahami masalah sosial atau manusia dari berbagai perspektif. Ya, biasanya penelitian kualitatif itu suasananya lebih natural, terus ada melibatkan proses membangun gambaran yang kompleks, holistik gitu ya. Itu biasanya kualitatif. Nah, kalau dilihat perbedaannya seperti ini. Ya, antara kuantitatif dengan kualitatif. Bu, yang mana yang terbaik? Tergantung tujuan penelitiannya, dua-duanya baik. Nah, kalau mix itu berarti dicampurin dua-duanya ada gitu ya. Itu yang tadi mix method. Tujuannya ini. Biasanya kalau nguji hipotesis ya, ini masuknya kuantitatif. Suara Ibu masih kedengeran? Biasanya kalau itu kuantitatif semuanya ya. Tapi kalau kualitatif itu biasanya membangun sebuah teori, membangun sebuah pemahaman, menjelaskan realitas yang ada ya. Menangkap perilaku yang terjadi secara alami, makna dari dalam, dan lain sebagainya itu terkait dengan kualitatif. Biasanya tidak berhubungan dengan angka ya. Nah, merancangnya gimana? Kalau kuantitatif itu terstruktur dan biasanya sudah ditentukan sebelumnya, sudah ada ya. Sifatnya resmi dan spesifik. Sedangkan kalau kualitatif itu dia terus berkembang, makanya kualitatif itu biasanya nggak bisa cuma dalam waktu pendek, dia akan panjang, ya, fleksibel dan bentuknya tidak formal, disebut dengan informal dan sifatnya tidak spesifik, tapi lebih umum. Contohnya, untuk kuantitatif bisa sampelnya, contoh datanya itu bisa large, besar sekali, ya, dan representatif sudah jelas, ya, bisa menggunakan random selection. Kalau untuk kualitatif bentuknya lebih sedikit. Ya, metodenya itu yang diteliti itu lebih sedikit. Tidak merepresentasikan satu saja karena ada tujuan ya. Jadi tergantung banget terhadap tujuan yang mau dicapai. Bagaimana dengan datanya? Ya, kalau ini datanya itu bisa diukur, terus ada instrumen, ada jumlah, ada statistik. Sedangkan kalau kualitatif itu bisa menjelaskan verbal. Ya, secara verbal itu kan berarti ngomong ya, ada field note, lalu melakukan observasi itu contoh kualitatif.
Bisa juga melakukan observasinya langsung atau dokumen ya, dari foto dijelasin, itu kualitatif ya. Bentuknya naratif. Nah, untuk data analisisnya ini yang contoh ya, dan banyak lagi yang lain. Biasanya kalau pakai statistik tuh kayak gini. Kualitatif bentuknya begini. Nulis, nulis, dan nulis ya. Untuk metodenya, biasanya eksperimen juga masuk ke kuantitatif. Ada contoh beberapa di sini. Kalau kualitatif itu biasanya action research masuk, terus studi kasus ya. Ada kalau dalam terkait dengan itu etnografi ya. Ini contoh-contohnya. Cepat Ibu ya. Nah ini yang mix atau campuran. Dia menggabungkan kekuatan dari kedua metode tersebut. Ya, kelemahannya yang tidak tumpang tindih. Kelemahannya ya, hati-hati. Nah, untuk SMIC method ini harus hati-hati. Biasanya kalau teman-teman belum terlalu paham, pilih salah satu, jangan dicampur. Cuman karena ini strategi penelitian, Ibu harus jelaskan semuanya. Ya, baik pengumpulan data ataupun data analisis. Nah, sejarahnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Tidak terlebih dari 15 tahun. Kalau nanti bentar. Minta tolong diberhentiin dulu rekamannya ya, Nak ya, bentar. Ini ada yang ganggu. Tes, tes. Sudah terdengar? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Ini Ibu ganti dulu, ini ada gangguan sebentar. Baik, ya Ibu ngebut. Nah, untuk yang metode campuran, ini udah 15 tahun yang lalu, berarti sekarang udah hampir 20 tahun sebenarnya, karena ini slide Ibu udah bikin dari tahun kapan. Nah, biasanya digunakan sebagai pendekatan yang ketiga ya di dalam penelitian. Ini udah lama banget dari tahun 70-an. Tapi memang kalau mau memilih yang ini, teman-teman harus paham dulu yang kuantitatif itu apa, yang kualitatif apa. Jangan bilang campuran, tapi sebenarnya nggak kedua-duanya juga ya. Ini contohnya biasanya bentuknya ya, topologi untuk metode yang campuran itu menggunakan notasi seperti ini. Ya, ada tulisan ya. Kual ini singkatan dari kualitatif ya. Kuan singkatan dari kuantitatif. Nah, biasanya huruf besar ini menunjukkan prioritas ya, atau ada beban yang lebih tinggi gitu. Jadi artinya kalau kita pakai yang kualitatif ini pakai huruf besar, artinya metode mix kita itu lebih cenderung ke kualitatif. Walaupun di dalamnya ada ada kuantitatifnya gitu ya. Kalau yang rendah ini menunjukkan prioritas yang lebih rendah. Digambarkannya kayak gini sih. Ya, ada simbol-simbol begini.
Gitu. Ada yang pakai plus, ada yang pakai arah panah ya. Kalau plus ini menunjukkan bahwa datanya itu sama-sama sejajar pengumpulannya. Tapi kalau tanda panah itu menunjukkan sekuensial, yang kiri dulu baru ke kanan. Jadi kalau seandainya misalnya dibentuknya adalah plus, artinya data yang dipakai di kuantitatif dengan kualitatif itu konkuren itu sejajar. Dua-duanya sama-sama simultan. Ya, itu plus. Artinya dan lah gitu ya. Tapi kalau seandainya ini pakai tanda panah, artinya saya mengumpulkan data dulu secara kualitatif baru pakai kuantitatif. Yang pakai huruf besar ini prioritasnya lebih besar ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang kecil pakai kualitasnya lebih rendah atau lebih kecil. Nah, ini contoh bentuknya. Jadi ada yang menuliskannya bentuknya gini. Ya. Ini artinya tadi sudah dijelaskan. Mana yang terbaik? Tergantung tujuannya, ya. Tergantung dari masalah yang dipelajari. Mau ke arah mana, ya. Tidak ada satu lebih baik dari yang lainnya, enggak. Semuanya sama baik, ya. Lalu bagaimana kita memilih? Nah, sekarang itu hari ini teman-teman diminta untuk menentukan rumusan masalah atau rumusan penelitian, ya. Apakah dengan penelitian ini kita bisa melakukan koreksi terhadap masalah itu? Kira-kira dengan kalian mau meneliti ini ada solusi nggak ke depan yang lebih baik? Gitu ya. Di sini disuruh ya, carilah partner, lalu segera untuk melakukan desain dan menginvestigasi terhadap masalah tersebut. Putuskan pendekatan yang mana? Apakah mau pakai yang mana nih? Kuantitatif, kualitatif, atau campuran? Ya, dan jelaskan kenapa kamu melakukannya. Lalu apa kelebihan dan apa kekurangan dari pendekatan yang kamu putuskan tersebut? Ya, kita akan coba diskusikan ini. Nah, ini baca dulu. Bentar, Ibu, ini berapa slide lagi ya? Oh, udah. Nah, berarti yang ini contohnya misalnya scientific, interpretif dengan kombinasional. Nah, di sini misalnya ini dari tulisan Garlier juga ya, mencoba memisahkan metode menjadi scientific dengan interpretif. Nah, scientific ini dengan menggunakan ini sebetulnya karena banyak pendapat dari peneliti ya, ada yang menyebutkan ini bahwa metodenya adalah scientific, tapi yang umum tadi dipakai adalah yang 3, kualitatif, kuantitatif dengan mix gitu. Ya, beririsan ya. Kalau interpretif kan teman-teman lihat bahwa ini adalah bentuknya kualitatif ya. Tapi di sini juga ada yang kualitatif nih, case study. Tapi forecasting ini masuknya adalah yang kuantitatif. Jadi ada yang mengelompokkan seperti ini. Gitu ya. Yang kombinasi ini biasanya studinya itu longitudinal, jadi panjang dan berkesinambungan. Gitu. Dan kita pun tidak salah. Penelitian yang sudah ada dilakukan orang lain kita bisa lanjutkan. Ya, biasanya kalau teman-teman menemukan sebuah laporan penelitian, lihat di bagian terakhir, kesimpulan dan saran. Biasanya di saran itu adalah mereka mencoba menyarankan terkait penelitian apa yang bisa dilakukan setelah mereka. Jadi kalian bisa melihat dari situ. Dan bahannya udah dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya. Kita melakukan diseminasi dulu, bisa gitu ya terhadap hal tersebut. Nah, ini contoh kita melihat metode dan oposisi mereka ya secara gabungan seperti ini. Survei, ya ini digambarkan dengan bentuk yang tadi. Ada yang menggambarkan bentuknya seperti ini. Ya. Dan referensinya banyak, mangga. Kalau teman-teman mau baca langsung ke materinya juga boleh. Nah, sekarang kita akan coba diskusi. Ibu izin untuk stop share. Apa jangan-jangan dari tadi Ibu nggak share ya? Udah ya? Udah share kali ya tadi. Ini gimana stop share-nya ya? Oh, ini dia. Udah. Nah, sekarang yang pertama adalah lihat latar belakang, misalnya adalah Ibu akan mengambil dari Drive Google yang sudah dikumpulkan di morning ya. Ibu akan coba secara acak, siapa yang belum pernah Ibu panggil, mudah-mudahan Ibu tidak memanggil nama yang sama. Ibu yakin di antara kalian ada yang sudah selangkah lebih maju atau 5 langkah lebih maju melakukan rumusan masalah ini.
Ini ada di pertemuan ke topik atau ada yang mau volunteer tanpa harus Ibu tunjuk? Ada pertanyaan dulu nggak? Itu dulu yang pasti ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Maaf, Ibu pilek karena mencium bau-bau yang Aibon agak cukup ini jadi pilek, bukan karena Ibu Omikron ya. Jadi kalian takut kenapa Ibu jadi pilek? Bless me. Di sini ya kalian tuh ya. Bu, izin bertanya. Ya silakan Nak. Untuk yang tugas besar 1 itu kan kita menggunakan template UTC ya Bu. Untuk template ini bisa dilihat di mana Bu? Ada di sini. Harus dikasih tahu semua ya. Nggak nyari ya. Ibu kayaknya nggak. UTC itu punyanya Maranatha. Ntar Ibu kayaknya share-nya harus share advance. Ini cari UTC Maranatha nanti langsung masuk ke sini. Ada jurnal Maranatha, UTC itu adalah punyanya IT. Nah, di sini ada biasanya teman-teman bisa mengambilnya dari template ini. Nah, di sini ada template untuk yang UTC ini. Ibu kirim ke kolom chat ya. Ini kita latihan ya. Mau yang publikasi beneran boleh. Jadi kita ngambil dari yang ada di chat ya, Nak ya. Mungkin ke ya sama-sama. Ibu titip ke Kak J sama ke Kak Haikal, mungkin perlu ditaruh di morning nggak ya? Aduh, nggak nyaman banget ya. Bau yang aibuan gini teh. Aduh, sebentar Nak. Di mana kolom chat Ibu? Hanya stop share dulu deh. Ibunya heboh sendiri. Titip punten titip link apa namanya? Template UTC ya. Oke. Ada pertanyaan minggu lalu, Bu, kan nanti itunya pas nanti. Memang presentasinya nanti, tapi kan Ibu tuh ngajarin kalian supaya tidak ngedadak-ngedadak karena penelitian itu nggak bisa didadak gitu. Nah, Ibu minta tolong untuk mulai nyari kan. Minggu kemarin itu contoh sebuah literatur yang bentuknya itu studi literatur metodenya. Jadi nggak pakai metode-metode yang lain. Emang ada, Bu? Ada. Studi literatur itu sebuah metode masuknya kemana, Bu? Memang kategorinya scientific karena dia akan mempelajari hasil penelitian orang dan duduk terus akhirnya melihat nih kesimpulan dari penelitian itu seperti apa gitu. Untuk yang kok jadi ngeblank. Untuk yang metodenya adalah studi literatur, ya. Nah, itu untuk tugas yang pertama. Sedangkan nanti yang tugas yang kedua itu teman-teman bikin proposal, ya, untuk kegiatan PKM. Nah, ada yang sudah berhasil bikin rumusan masalah atau ada yang mau tanya dulu, silakan. Ibu sambil lihat ke Drive Google yang pernah. Wis.
Ini ya topiknya ya. Yang ibu mau ngechat yang ada aja, yang nggak ada nggak mau ibu panggil ya. Nah, Michael ada nggak Michael? Michael nggak ada. Ibu coba cari ke tengah. Louis Godson Sinaga ada? Ada, Bu. Ada. Nah, ini kan kamu ngambil topik itunya dampak penyebaran COVID-19 terhadap terhadap masyarakat perkotaan. Nah, kamu rencananya ini mau membahas dampak apanya? Dampak terhadap dampak itu kan masih agak luas, nak. Jadi dari judul ini kamu bikin yang lebih sempit. Buat rumusan masalah, udah kebayang belum dengan apa? Ibu kan minta tolong kamu cari untuk minggu lalu terkait studi literatur, udah dapat belum, nak? Sudah. Sudah. Nah, dari studi literatur itu kan kamu bisa melihat setiap jurnal-jurnal yang ada ya, mereka itu merumuskan apa. Boleh nggak, Louis, share screen studi literatur yang diperoleh pada sore hari ini? Ibu nggak bisa jawab semua, nggak bisa nyolek semua karena kelas ini jumlahnya lumayan banyak ya. Silahkan kalau sudah ada. Butuh waktu Agak sebentar, sulit Bu. nggak kalau share screen? Ya, berarti Lagi, tunggu sebentar. Siapa? iya, Bu. Ya, boleh. Ya. Yang udah siap kira-kira ada nggak siapa? Ibu mau kasih contoh tentang rumusan masalah yang real dari apa yang kalian dapat. Ibu berharap kalian udah baca studi literatur yang kalian peroleh, terus sudah dikumpulkan, kalian sudah baca. Ibu lihat dari yang ada aja di sini ya. Evan Julian, ada? Apakah Iya, Bu. siap dengan PDF studi literaturnya nggak, nak? Bentar, Bu. Kemarin tuh saya taruhnya di grup, mesti saya cari dulu. Bentar. Dampak pemasaran online terhadap usaha mikro. Ini kebetulan topiknya berdua ya, sama Ruslan ya? Iya, Bu, betul. Betul. Boleh siapa, Evan atau Ruslan yang siap, bisa langsung share screen. Sebentar, saya chat terus dulu. Udah siap? Dicari dulu sebentar ya, Bu. Ini kemarin ketimbun gitu, Bu, filenya. Marv Vincent, ada, nak? Kalau saya duluan boleh, Bu? Boleh, silakan. Ibu stop share kalau udah siap. Ibu sambil nunggu biar nggak sepi. Ibu colek-colek. Oke, Bu. Silakan, nak. Sebentar, Ibu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Nah, di sini biasanya ini kan terkait dengan depresi menghadapi pandemi ya pada masyarakat perkotaan. Nah, ini lihat ke belakang, nak. Pendahuluan dulu coba. Kalau ini kan studi literatur ya. Iya, Bu. Ke bawah. Kalau ibu bacanya suka cepet. Kalau kamu sendiri dari studi literatur ini apa yang kamu simpulin? Ini kuliah, Bu, dari kubaca yang studi literaturnya, dia luas banget dia, Bu. Jadi misalnya perkotaan itu jadi termasuk bukan hanya perkotaan gitu aja di seluruh masyarakat, siswa maupun mahasiswa gitu, Bu. Jadi kadang masih agak bingung jadinya aku, Bu, untuk merumuskan Kalau masalahnya. studi literatur memang luas. Nggak bisa studi literatur itu terlalu sempit. Karena kalau udah terlalu sempit nanti malah jadi ini. Justru dengan studi literatur ini kan studi literatur ini membahas, coba lihat ke daftar pustakanya, nak. Ini akan ada banyak sekali nih. Ada berapa Iya. jurnal kamu hitung? Sekitar Ini namanya studi 40. literatur. Oh, Ini studi literatur yang benar ini memang biasanya lebih dari 10, 20 pun kadang lebih. Jadi mungkin
memang di awal itu akan pusing, Luis. Itulah proses. Nggak ada yang 1 kali seminggu itu langsung langsung pinter gitu, nggak ada. Ya, Ibu kenapa ngajarin strategi penelitian? Ibu kasih ilmu sebanyak-banyaknya, terserah kalian nanti mau memanfaatkannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dulu ke metode. Ya, kalau di sini metodenya adalah digunakan merupakan metode apa? Kualitatif. Kualitatif. Jadi studi literatur itu termasuk metode yang kualitatif, ya, tidak bermainin angka, tapi memang dari bacaan angkanya tadi longitudinal, prosesnya terus, dan di sini ada 14 artikel. Kalau di sini masih terlalu sedikit sebenarnya. Nah, tapi di sini Ibu melihat bahwa dari 14 artikel ini didapatkan hasil bahwa depresi pada masyarakat perkotaan dalam menghadapi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ini kesimpulan dari literatur mereka ya. Iya. Pertama adalah usia. Tar dulu, jangan turun, itu ada di atas. Oh ya udah, sok-sok nggak apa-apa ke bawah. Yang ada tabel nggak apa-apa, Luis. Usia, ya kan? Jenis kelamin, pekerjaan, demografi, keuangan, psikologis. Nah, kamu kan udah dapet ini semua. Iya. Nah, sekarang ceritanya kamu mau meneliti yang mana? Apakah kamu mau meneliti terkait dengan semua faktor ini, atau kamu batasin faktornya? Yang mana? Jadi nanti di rumusan masalah kamu itu, kamu bisa ngomong bagaimana faktor keuangan atau pekerjaan bisa mempengaruhi atau menimbulkan depresi pada masyarakat. Tapi perkotaan misalnya. Dan nanti bisa dibatasi kotanya cuma kota Medan doang, kota Siantar doang. Gitu. Ya. Nah, dari faktor-faktor ini kamu bisa ngambil. Kan ini banyak tuh, kamu pusing kan? Nah, kira-kira kamu bisa dapat data dari yang mana? Oh, iya udah deh. Saya bisa dapat data pekerjaan. Nanti dari pekerjaan pun bisa dilihat pekerjaan mana yang paling depresi. Gitu. Apakah wirausaha ternyata atau pekerjaan yang punya gaji tetap misalnya kan. Jadi ide-ide itu muncul ketika kamu baca. Pertamanya kamu dapat dulu kualitatif. Tapi pas yang paling gampang itu sebenarnya penelitiannya kuantitatif. Gitu, yang paling gampang untuk pertama kali peneliti pemula ya. Gitu. Gitu loh. Nah, jadi dari yang pusing-pusing ini, tapi kamu harus baca nih, kan pekerjaan ada berapa tuh? Ada 4 jurnal. Nah, 4 jurnal ini kamu baca. Gitu. Nanti dari 14 ini saya mau ngambil 3 aja deh. Gitu. Jadi kamu bikin instrumennya. Ya. Nah, saya nggak tahu nih, dari semua 14 ini kamu jurnalnya udah dibaca semua belum? Belum semua sih, Bu. Yang mana yang udah kamu baca? Berapa jurnal dari 14 faktor ini? Harus baca semua. Kalau pengen nanti ini jelas ya. Kamu baca semua, nanti masing-masing jurnal itu dia ngejelasin metodenya, rumusan masalahnya memang ada beberapa yang tidak digambarkan dalam bentuk pertanyaan. Tetapi dalam bentuk kalimat positif ada. Kalau di jurnal ya, beda dengan laporan penelitian. Oke, Luis? Berarti Bu, kalau misalnya kan kita baca semua jurnal yang sudah dibuat di daftar pustaka itu kan Bu. Jadi itu dari situ kita simpulkan gitu Bu, yang mana kita buat untuk rumusan masalah yang lebih sempit gitu ya Bu. Yang lebih dalam gitu ya. Iya, biasanya begitu. Oke. Yang kira-kira datanya ketika dikumpulin nggak susah gitu untuk melengkapi data penelitian kamu gitu. Kayak kotanya juga bisa dibatasin. Kalau ini dia berani ngambil judul tentang perkotaan, bener dia itu benar harus kota, dan kotanya ini kota apa? Kota besar atau kota kecil, metropolitan atau bukan gitu. Jadi ketika penelitian itu nanti kan ada tuh di bab 1 itu ruang lingkup kajian. Gitu. Kota yang dimaksud itu seperti apa, yang masyarakatnya minimal berapa banyak gitu, baru disebut dia itu sebagai kota gitu. Oke? Terima kasih. Sip ya. Ya. Nanti ini mah pinter langsung sendiri dah, tapi nggak bisa pinter dalam 1 minggu atau abis kuliah ini terus jadi pinter, nggak bisa, berproses terus. Ibu juga sama. Ibu masih berproses terus untuk penelitian ya. Baik.
Ada ya, terima kasih. Dari tadi ada yang sudah dapat lagi studi literaturnya? Yang tadi Ibu tunjukkan baru cuman Evan sama Ruslan. Kalau ada yang lain boleh, silahkan. Ada, kalau belum ada, Ibu izin ngambil dari Jutisi ya. Tadi Jutisi ada di sini. Jadi di Jutisi ini punyanya Fakultas IT, tapi tidak semua penulis di sini itu adalah orang-orang IT. Ibu ngambil yang terakhir ya, 2022. Di sini ada banyak. Kok nggak keluar? Apa belum ya? Bentar. Bu ambil yang tahun sebelumnya deh. Kok nggak ada yang tulisan satu-satunya itu ya? Oh, arsip ini nih. Ini di arsip ini banyak kumpulan. Ibu ambil saja yang nomor 7 2021. Daria, ini Ibu ambil orang yang luar gitu. Nah, ini ada analisis sentimen berbasis emoticon pada komentar Instagram dengan menggunakan naive bias. Ini nih bisa di-download ya PDF-nya. Dia ini menggunakan metodenya naive bias, itu salah satu metode di data mining. Rumusan masalahnya ada di mana, Bu? Ada di sini. Dia udah nulis dalam bentuk begini. Dia gabungin di sini. Bentar ya, rumusan masalahnya dia biasanya ada di paragraf ini. Berdasarkan hasil penelitian, sebentar. Penelitian terdahulu yang cukup baik, jadi dia baca penelitian sebelumnya, sama seperti kalian sekarang lagi liatin studi literatur punya orang, maka penelitian ini akan menggunakan metode naive bias sebagai algoritma utama dalam menentukan sentimen yang dimiliki oleh sebuah pesan. Jadi artinya, rumusan penelitian dia itu adalah ini, menentukan sentimen sebuah pesan. Ya, di sini dengan menggunakan metode naive bias maka akan memungkinkan untuk satu jenis emoticon dikategorikan dengan lebih dari satu jenis sentimen yang ditentukan melalui nilai probabilitas di dalamnya. Ya, jadi dia itu pakai emoticon yang sering dipakai orang-orang di dalam berbagai aplikasi, dia coba hitung, dia analisis, dia tentukan nilai probabilitasnya. Gitu, ya. Nah, hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian terkait pengolahan teks, khususnya teks berbasis emoticon. Kan emoticon itu kan terdiri dari kumpulan teks sebetulnya menghasilkan sebuah emot gitu ya. Nah, ini rumusannya sudah dalam bentuk kalimat, biasanya dia ada di paragraf terakhir. Tujuannya. Nah, kenapa dia meneliti ini? Biasanya dia jelaskan di paragraf ke-2 dan seterusnya. Kenapa dia ini tertarik dengan istilah yang namanya analisis sentimen ini? Gitu ya. Jadi teman-teman untuk menuliskan rumusan masalah bisa melihat beberapa jurnal. Nah, ini mana PDF-nya ini ya. Pengembangan aplikasi pengelolaan persediaan pada usaha kecil menengah pakaian jadi. Nih. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan sebuah program komputer sederhana. Pasti dijelasin di atasnya itu kenapa dia perlu mengembangkan program komputer sederhana. Gitu. Fungsinya apa? Ya, ini. Kalau dia ini kualitatif karena dia bikin sebuah produk, nggak perlu pakai angka-angka ini. Gitu, dia membuat aplikasi. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah nih, ini rumusan masalah. Ada yang dituliskan secara jelas, ada yang bentuknya sudah berbentuk tujuan. Bagaimana pengelolaan persediaan, nah ini rumusan masalah. Ya. Jadi memang untuk teman-teman merumuskan itu, teman-teman butuh banyak baca, butuh banyak memahami gitu.
Kayak tadi yang punyanya Louis itu, Bu stop share dulu. Yang punya Louis itu, ini ya, kan masih global nih topiknya nih. Nah, harapan Ibu dengan menuliskan rumusan masalah ini, Louis sudah mulai lebih, ini kan ya, ini mah Louis yang beda, Louis Christian. Bentar, tadi Louis mana ya? Ke bawah, Bu. Bu tadi nyarinya ke tengah, bentar. Lah, kok hilang punya kamu ya, Nak? Oh, ini dia. Nah, ini. Misalnya ya, Louis ya, misal. Bagaimana sebuah pekerjaan mempengaruhi tingkat stres karyawan swasta di kota Medan misalnya, di kota Siantar, gitu. Itu adalah sebuah rumusan masalah. Misalnya begitu, Nak. Jadi dari tadi yang udah tahu faktor-faktor ABCD dan lain sebagainya, itu apa yang mau diambil. Jadi dalam satu penelitian itu tidak harus satu rumusan, ada beberapa. Kalau yang tadi kan kebetulan memang cuma satu rumusan ya rasanya ya, tapi di dalamnya kan ada macam-macam ya kan. Yang di dalamnya tadi itu ya, yang jurnal tadi itu. Ibu harus keluarin satu-satu sepertinya. Jadi kelasnya cuma singkat 2 jam, jadi Ibu rada ngebut ngajarnya. Ini kan, bagaimana pengelolaan persediaan dipraktekkan, metode. Jadi dia bikin satu, tapi di dalamnya ada beberapa sebenarnya. Nih, bagaimana pengelolaan persediaan bahan bisa dipraktekkan, bagaimana metode pengelolaan apa sesuai, bagaimana fitur-fitur tambahan gitu. Digabung jadi satu di dalam jurnal. Saya bisa jadi 3, boleh Bu? Boleh. Boleh. Silahkan. Ya, baik. Silahkan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau share screen, silahkan. Langsung saja. Kalau tadi Evan belum ketemu, nggak apa-apa, Nak ya. Tadi Ibu, kalau misalnya nggak ketemu juga nggak apa-apa. Takut numpuk di mana. Iya, Bu. Morning. Udah ketemu, Sebenarnya Nak? ada, Bu. Cuman maaf, jujur saya belum banyak baca, Bu. Baru nyari-nyari PDF-nya doang. Ini ada sih beberapa PDF-nya, Bu. Iya, Mau nggak apa-apa. boleh di-share Kalau screen atau gimana, Bu? satu aja, nggak usah banyak, satu aja. Iya. Sama, sebentar. Oke, share dulu ya. Silakan. Bisa kan share screen? Iya. Nah, ini yang kemarin itu kan saya topiknya awalnya tuh cuman dampak pemasaran online terhadap usaha mikro menengah di masa pandemi. Tapi ya tadi kan Ibu ngebahas yang Louis, saya jadi sadar juga kalau saya juga kurang spesifik. Jadi mungkin nanti saya bakal bahas tentang peningkatan penjualan, atau saya jadi kepikir juga mungkin antara bahas peningkatan penjualan atau mungkin kayak pengen ngebandingin digital marketing sama toko konvensional gitu, Bu. Masih antara dua itu sih, Bu. Terus PDF yang saya dapat itu tadi dikirimin sama Ruslan, ada terkait ini implementasi digital marketing terhadap penjualan home industry. Home industry. Iya. Sama Dia ada. studi literatur bukan, Nak? Kenapa, Bu? Kayaknya ini bukan studi literatur, ini udah spesifik. Kenapa Ibu menyimpulkan begitu? Coba lihat ke bagian bawah. Coba lihat ke bagian bawah. Oh iya. Ke halaman bawah. Di yang metode. Nah, di sini. Ini hasil dan pembahasan. Nah, nggak apa-apa. Di hasil pembahasan aja udah kelihatan dia udah ngomonginnya angka di sini. Ini pakai metode kuantitatif. Dia ngejelasin karakteristik usahanya. Dia ngejelasin tentang peluang. Ini pakai statistik banget. Manfaat penggunaan sosial media. Gini. Nah, ini contoh yang udah memang satu topik penelitian. Kenapa Ibu ngajak dulu kalian ke studi literatur? Memang tujuannya untuk banyak baca. Jadi untuk ngelihat, jadi enaknya studi literatur gini, orang lain udah ada yang baca duluan, terus dia nyimpulin. Jadi kamu tinggal baca hasil studi literatur orang gitu. Nah kalau Evan
dan Ruslan mau meneliti ini, berarti Ruslan harus ngumpulin jurnal-jurnal kayak gini yang terkait membahas tentang dampak pandemi terhadap UMKM gitu. Ini kan baru dapat 1, nanti dapat lagi 2, dapat lagi 3, nggak apa-apa gitu. Nanti kamu rangkum semua, itulah studi literaturmu, nak. Jadi bisa jadi dari satu jurnal ini kamu mungkin hanya menyimpulkan 1 paragraf gitu. Nanti dari jurnal lain 1 paragraf. Makanya kenapa Ibu ajak setiap kalian cari 1 studi literatur sebelum tugas besar nanti dipresentasikan, itu tujuannya adalah supaya kalian melihat orang lain udah ada yang baca duluan loh. Tadi yang Louis 14 jurnal. Biasanya kalau yang studi literatur di luar itu bisa 20 jurnal lebih. Dia udah baca duluan, nanti baru kayak tadi, misalnya Louis mau tertariknya yang masalah mana? Louis mau tertariknya masalah pekerjaan. Udah, 4 jurnal itu yang Louis baca pelan-pelan. Nanti sudah 4 ini baca, baru Louis bisa mengembangkan cari jurnal lagi yang topiknya adalah, tapi udah tahu nih, sense saya itu pengennya ini. Nah sekarang Evan dan Ruslan, apakah mau mirip metode dengan ini juga boleh gitu. Boleh, nak. Berarti bisa Tuh. studi literatur bisa pakai kayak udah spesifik gini ya, Bu. Cuman kalau yang Oh iya, tapi artinya kamu yang melakukan studi literatur kan, untuk yang tugas besar itu kan nanti tuh kamu. Iya. Gitu. Kenapa Ibu suruh dulu dapat 1 studi literatur yang tadi kayak Louis, supaya kamu tuh bisa melihat cara orang melakukan studi literatur itu seperti apa gitu. Oh gini nulisnya, terus Evan nyari. Oh saya kan senangnya untuk terkait dampak ke UMKM. Jadi dari kalau memang sudah ada yang studi literatur itu Evan enak. Dari studi literatur itu dapat jurnal tambahan, yang ini juga karena Evan tertarik nih sama Ruslan, yang ini udah. Jadi ini nanti untuk tugas besarmu kamu ambil gitu, nak. Gitu. Iya, Bu. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Kebayang. Gitu, nak. Itulah proses memang. Dan untuk membaca itu tidak mudah. Tapi cara belajar cepat itu sebetulnya baca dulu abstrak. Bahasa Inggris saya belepotan. Masukin ke Google Translate. Kalau abstraknya, oh itu udah ada bahasa Indonesianya. Dari abstraknya kamu tertarik nggak? Kalau nggak tertarik, tinggalin aja. Cari yang lain. Kalau Ibu di mana-mana lihat jurnal itu abstrak dulu. Pas begitu Ibu lihat tertarik, baru deh masuk ke dalamnya. Kalau enggak mah, walaupun udah download, buang. Jadi Ibu punya folder bacaan itu yang dibuang dan yang dipakai. Ketika bikin 1 pustaka itu. Yang dibuang, yang dipakai. Gitu. Nah. Yang studi literatur nggak dapat ya, Van? Ini kalau ini apa ya, ringkasan skripsi. Ini mau ringkasan skripsi. Jadi laporan penelitian ini nanti. Kalau ini Itu laporan kayaknya. Nah ini ada jurnalnya. iya. Cara identifikasi studi literatur sembuhkan tuh gimana ya, Bu? Biasanya di depannya juga judulnya ada studi literaturnya. Oh, berarti dari judulnya udah jelas ya, tertulis studi Biasanya. literatur ya? Kalau misalnya ada yang enggak, biasanya di metode dijelasin. Kayak tadi yang Louis kan di metode dia perjelas lagi. Di metode dia ini lagi. Nggak dapet, Bu, berarti belum dapet, Bu, ya, studi literatur. Halo? Putus ya? Maaf, ini saya yang putus atau? Putus kan. Oke, ibunya berarti ya?
ingat itu tidak di dalam bentuk assignment ya. Supaya teman-teman bisa saling belajar lain itu adalah yang paling tepat itu sepertinya forum ya. Oh, Jesse sama Haikal pernah cobain forum ya atau chat ya? Gelap banget. Yang bisa saling bertanya. Forum kayaknya ya. BID 06 merancang dan merumuskan panjang banget. Rumusan penelitian. Tapi perorangan ya. Sebut kan bisa jadi dalam penelitian 2 orang itu ada 2 rumusan masalah. Jadi 1 orang diwakili 1 orang aja. Sebutkanlah rumusan penelitian Anda di dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dan jelaskan metode apa yang akan digunakan jika sudah ada. Oke, availability-nya dari sekarang sampai minggu 24 sampai 7 berapa, Jess? 31 berarti sampai tanggal 30 ya. 23 59. Oke. Jadi kalau diskusikan bisa berkali-kali kita berkomentar ya. NRP-nya kelihatan ya. Silakan sebutkan kalimat pertanyaan. Memang prosesnya kayak gitu, makanya kalau kalian mau ambil tugas akhir jangan mepet-mepet mikirnya jauh-jauh hari. Karena ya itu, kadang-kadang bingung, baca lagi begini, keluar lagi ide A. Baca lagi begitu, itulah makanya. Baca yang banyaknya dari sekarang. Silakan bisa langsung di sana. Kalau masih ada pertanyaan boleh. Ibu hanya bisa sampai 4:30 ya nak ya. Silakan. Halo Bu, saya ingin konfirmasi Bu. Silakan. Iya silakan. Jadi ini kan berarti untuk tugas besar kita metodenya itu boleh pakai studi literatur ya Bu. Jadi kita itu kayak membaca bukan hasil penelitian sebenarnya, tapi kayak orang lain sudah membaca terlebih dahulu jurnal-jurnal penelitian yang terkait topik kita, terus kita bisa menyimpulkan gitu ya Bu dari studi literatur mereka. Bisa. Oh oke. Terima kasih. Bahkan justru sebenarnya studi literatur itu satu contoh ya nak ya. Contoh nih, kan nanti kamu disuruh bikin studi literatur lagi kan sama ibu tugas besar. Jadi kita itu kan belajar itu adalah mencontoh orang yang sudah membuat duluan, tapi bukan memplagiat ya, Mel ya. Orang bikin studi literatur kayak gini, nah berarti saya juga harus bikin serupa tuh alurnya, cara nulisnya, bagaimana dia mengambil, bagaimana dia menyimpulkan. Sebetulnya kalau dari studi literatur itu ya, kan dia yang baca, dia yang menyimpulkan. Nah, Mel setuju nggak dengan kesimpulan dia? Kalau Mel nggak setuju, semua studi literatur yang dia baca, kamu baca juga. Dan kamu bisa menyanggah sebetulnya. Nanti kamu tuliskan di dalam studi literatur kamu. Kalau kamu setuju, nyatakan setuju. Gitu. Penelitian tuh kayak gitu. Apalagi misalnya yang tadi ya, yang Ibu lihat tuh kan yang studi literatur yang benar kan baru Louis tuh. Louis dapat, terus menurut si kesimpulan itu ada 14 faktor. Tapi ternyata ada satu jurnal lagi yang sama, bukan 14 faktor, tapi ada faktor ini. Nah, ternyata Louis baca. Nah, Louis setuju yang mana? Nah, Louis bisa berargumen dari jurnal-jurnal yang diperoleh, gitu. Tapi nyatakan di dalam
jurnal yang nanti akan jadi tugas besar itu, studi literatur itu. Gitu, Mel. Boleh kamu menyimpulkan lagi, boleh. Tapi nggak boleh copy Iya, paste. Bu. Maksudnya nanti kan maksudnya kita setelah kita baca dan pahami, terus kan kita paraphrase dan mengambil kesimpulan lagi kan, Bu, dari studi literatur tadi. Nah, masalahnya Iya, kalau saya kemarin pernah cari studi literatur itu kan tadi cakupannya itu masih tergolong luas ya, Bu ya. Jadi itu belum betul. terlalu concern ke dalam satu topik gitu. Mungkin caranya itu kita setelah baca studi literatur itu kita berarti nentuin topik yang kita mau itu, terus kita cari jurnal yang berkaitan dengan topik tersebut dari yang Kaitan studi dengan literatur itu. apa kamu, betul. Betul sekali, Mel. Kesimpulanmu begitu. Betul. Oh, oke, oke. Terima kasih, Bu. Iya, betul. Itu. Kesimpulannya betul, Mel. Itu yang tadi Ibu sampaikan ke Luis juga. Mudah-mudahan tertangkap sama teman yang lain ya. Ibu kesulitan banget sih dengan mengajar di depan satu layar ini. Ibu nggak tahu kalian paham atau enggak ya. Berharapnya paham ya. Kak Haikal sama Kak Jessy bantu untuk merekam. Nanti rekamannya bisa disampaikan. Mudah-mudahan pas tadi Ibu jelaskan, pas jaringannya lagi stabil gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada yang mau share studi literaturnya boleh. Karena kan kalian udah download, nggak usah download lagi ibunya gitu. Kamu nggak usah ngambil banyak-banyak, nanti kalau udah S2, nah baru. Sekarang mah belajar gimana, ibu ngajarin polanya aja dulu. Tapi kalau kalian ada yang udah sanggup bisa baca sampai 20 berapa, silakan. Ini kan kita strategi penelitian latihan ya, untuk memahami nanti ke depannya. Apalagi sekarang ada yang lagi bikin KP, ada yang bikin. Jadi ya sekalian lah, nggak usah cari topik lain gitu. Sambil ngasah tentang strategi penelitian. Memang kalau yang banyak pakai kuantitatif itu biasanya banyaknya di jurusan ekonomi, psikologi gitu. Yang tadi contohnya Evan juga itu sebenarnya kuantitatif. Udah kelihatan angka-angka statistiknya ada di situ. Biasanya nanti bikin survei, nanti surveinya disebarin, nanti diolah gitu. Itu yang paling gampang sebetulnya. Kalau kita di IT itu kan lebih cenderung memang banyaknya kualitatif. Kenapa kayak bikin program, terus kita menganalisis gitu. Itu kan sebuah proses kualitatif ya, kadang-kadang nggak ngomongin angka gitu. Gak ada yang mau nanya nih, Ibu ngebut yang ngajarnya. Karena udah telat sih Ibu tadi. Tadi rapatnya nggak bisa duluan Ibu. Bu, izin bertanya, Bu. Iya silakan Nak. Jadi untuk yang tugas besar itu kan nanti dikumpul pertemuan ke-7 ya, Bu? Iya. Nanti pertemuan ke-7-nya kita nggak usah ketemu tatap muka aja ya. Kalian tinggal kumpulin itunya aja deh. Nanti Ibu bikin satu itu. Karena Ibu kan kemarin Kamis nggak ngajar, Angel. Terus gimana, Nak? Untuk tugas besarnya itu berarti kita buat studi literatur gitu, Bu. Jadi kita merangkum dari jurnal-jurnal yang udah kita lihat atau udah dalam bentuk artikel gitu, Bu. Harapannya sih bentuk artikel kayak jutisi, berapa halaman pun silahkan. Ibu pengen kalian latihan untuk bikin jurnal tapi studi literatur gitu. Nggak akan harus dipublikasi, tapi kalau ada yang siap bagus sih ya nggak masalah. Karena sebetulnya kalau serius itu, kalau dari awal kalian cicil sampai sekitar berapa minggu itu bisa ngasilin minimal 1 jurnal loh. Gitu. Nanti yang bagus akan Ibu ambil, nanti Ibu yang sempurnakan. Kalau memang sudah layak untuk masuk ke dalam sebuah jurnal. Kalau enggak sih ya enggak usah. Kan ini ceritanya buat latihan, tapi siapa tahu di antara kalian memang ada yang senang baca gitu. Ada yang senang literasi ya, yang kayak gitu biasanya. Jadi di minggu kemarin kenapa Ibu minta studi literatur supaya kalian ngelihat, oh orang bikin studi literatur tuh kayak gini. Ibu memang bikin shock terapi buat kalian ya, tapi kalau kalian bisa sama seperti itu bagus Keiko. Tapi kalau seandainya nggak sanggup segitu juga nggak apa-apa gitu.
Baik, Bu. Pasti bisa lah. Diusahakan, Memang harus Bu. invest waktu sih. Nak. Bu, Harus sama invest untuk waktu, memang harus baca. due date yang rumusan Mm-mm. penelitian kapan ya, Bu? Di morningnya ditulisnya hari ini jam 3. Ibu kan cut off date-nya. Oh, itu teh itu bukan mulainya itu teh ya? Bukan. Sebentar. Salah tuh kan Ibu udah liar bentar ya, bentar. Itu tuh due date-nya ya. Ya ampun. Maafkan. Sebentar internet Ibu teh lemot. Nggak bisa kebuka nih. Biar teman-teman melihat juga. Kayaknya udah nggak ada lagi. Gawat nih. Kenapa? Tapi aman. Inilah ya, zaman pandemi teh kapan ini teh. Coba balik. Saat ini udah kebuka nih. Availability, oh iya, due date berarti tanggal 30. Terima kasih Keko. Sudah Ibu rubah? Mau langsung dituliskan sekarang boleh. Karena kalau diskusi kan bisa bolak-balik ya. Yang kira-kira cari datanya itu gampang gitu. Baik, Ibu izin stop share ya. Masih ada yang lain, Nak? Bu, Iya. Di stop aja recordingnya, Kak. Iya, Nak. saya mau tanya, tapi ini